Koneksi antara materi modul 1.4 Budaya Disiplin Positif. Peran CGP. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat tercipta di lingkungan sekolah, maka perlu menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia baik sebagai hukuman ataupun penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif, pengertiannya adalah merupakan suatu cara untuk menumbuhkan motivasi anak dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan suatu budaya atau perilaku baik yang secara sadar dan tahu akan kesadaran nilai kebajikan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Arahnya, disiplin positif menjadi kontrol pada diri siswa dalam melakukan segala tindakannya, berfungsi untuk dapat membuat siswa memahami dan menyadari bahwa disiplin positif berasal dari dalam diri siswa atau faktor internal, bukan dari paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia terdapat 3, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik harus mampu mengetahui bagaimana kondisi siswa tentang mereka, melaksanakan disiplin positif. Jika siswa melakukan disiplin positif karena untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, itu berarti motivasi siswa tersebut berasal dari motivasi eksternal. Sedangkan untuk mewujudkan disiplin positif, seharusnya dalam melakukan disiplin tersebut bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini merupakan motivasi internal. Untuk menciptakan motivasi internal, maka yang harus dilakukan guru adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Sebagai seorang guru, alangkah baiknya memilih posisi kontrol sebagai manajer. Guru membuat keyakinan bersama siswa, mempersilahkan siswa, dan mendukung siswa agar dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Keyakinan kelas. Guru berperan sebagai orang yang mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Sebagai manajer, maka guru menerapkan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi dari modul 1.1 sampai 1.4. Budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Berdasarkan filosofi KHD, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan yang dimiliki oleh siswa.
Sedangkan keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan melalui kolaboratif bersama seluruh warga sekolah, melalui keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan keterkaitan dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak perlu adanya pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri saya, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru dan sekitarnya. Sedangkan hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi siswa. Di antaranya adanya kesenjangan sosial antara siswa, mematikan kreativitas mereka, menurunkan kualitas, dan merusak hubungan, bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah setelah saya mempelajari posisi kontrol guru, saya menyadari bahwa selama ini saya sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Seharusnya saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering berebut mainan dan selalu membujuk teman lainnya untuk tidak berteman dengan salah satu teman yang tidak disukai. Dalam masalah ini, saya menggunakan segitiga restitusi melalui tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Namun dalam pelaksanaan, saya menggunakan bahasa yang sederhana agar siswa saya mengerti, karena saya mengajar siswa usia 4-6 tahun. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami kejadian tersebut, saya terus termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa ya yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, pada apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, hal yang sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah dan teman.
Dan perasaan saya pada saat itu tidak nyaman karena siswa setiap kali melakukan atau mengulangi tindakan yang sama yang tidak sesuai dengan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan perasaan saya menjadi lebih nyaman karena bisa membuat siswa saya menjadi lebih sadar dan melaksanakan budaya positif. Perbedaan yang saya alami adalah tentang bagaimana cara menangani permasalahan dengan seketika restitusi dan tanpa restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya rasa saya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Namun dalam tahapan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan. Dalam melaksanakannya, saya terlebih dulu bersikap menenangkan siswa dengan kalimat sederhana seperti, "Kenapa? Apakah kamu merasa jengkel? Tidak apa-apa, tetapi jika titik-titik dapat membuat temanmu terluka." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi bersama wali murid atau orang tua, agar proses dalam mewujudkan budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan di rumah bersama orang tua juga perlu dilakukan, karena suatu karakter terbentuk dari kebiasaan yang sering dilakukan, sedangkan waktu di sekolah tidaklah lebih lama daripada di rumah.